Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal tentang pemahaman dan bacaan dan menulis. Dan soalnya sudah kalian kerjakan dan kita bahas dari teks yang pertama. Kita lihat soal yang pertama. Oke, untuk soal yang nomor 1 ini dia ada teksnya. Itu teksnya adalah tentang bagaimana cara memasak sayuran, dan dari cara-cara tersebut mereka juga di teks juga dijelaskan ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke, kita lihat untuk soal yang pertama itu jawabannya atau soalnya adalah topik dari bacaan di atas adalah lingkungan, tata boga, kesehatan, gizi, atau kuliner. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 itu dia yang cocok adalah tentang gizi. Kenapa gizi? Karena dalam teks dijelaskan apabila dengan memanggang maka kandungan gizinya seperti apa, mengukus juga seperti itu, dengan presto juga ada kekurangannya. Makanya di sana dalam teks dia lebih menjelaskan jawabannya itu adalah tentang gizi. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2, mengapa tidak dianjurkan memakan sayuran dalam keadaan mentah? Kenapa tidak dianjurkan makan sayur dalam keadaan mentah? Itu ada dalam paragraf yang awal, katanya tidak semua kuman dan bakteri itu hilang begitu saja dengan dicuci saja. Berarti jawaban yang nomor 2 itu adalah yang E ya, karena kemungkinan masih terdapat bakteri dan kuman dalam sayur. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3, paragraf pertama dari wacana tersebut adalah jenis paragraf apa? Dapat kita lihat bahwa dia di atas telah menjelaskan cara-cara. Berarti dia termasuk kepada yang namanya paragraf deskripsi. Berarti jawabannya adalah yang B. Itu untuk teks yang pertama. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4 dan selanjutnya. Untuk menjawab soal nomor 4 ini, dia kan ada teks. Jadi patokan kita lihat saja ke ABC-nya saja langsung. Lalu baru kita lihat ke teks yang ditujunya. Dia kan katanya terdapat pada kalimat-kalimat pembentuk paragraf di atas, yaitu kesalahan yang terdapat pada kalimat. Kita cek yang A, katanya tiadanya tanda koma setelah pertambangan baris kedua. Katanya disorot mafia pengadilan, pertambangan, dan narkotika. Seharusnya memang tidak ada tanda koma di sana. Berarti dia salah. Yang B, ada partikelnya, tidak ada kata partikelnya pada keadaannya. Nya itu menunjukkan kepada mafia hukum dan pajak. Berarti memangnya itu merujuk kepada baris yang pertama. Berarti salah dia. Kalau yang C, kata tampak pada baris keempat mestinya diganti dengan nampak. Berarti bahasa yang digunakan bahasa tidak baku. Berarti salah dia, kita menggunakan bahasa baku di sana. Lanjut D, kata penghubung tetapi pada baris kelima mestinya diganti dengan menginginkan. Enggak ya, tetap dia tetapi bukan menginginkan. Berarti yang E, kata apakah pada baris kelima mestinya diganti dengan mengapa. Kita lihat apakah negara kalah menghadapi mafia? Tidak cocok ya, berarti jawaban yang cocoknya itu adalah mengapa negara kalah menghadapi mafia. Berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang E. Masuk kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 itu dia pemakaian kata ulang yang terdapat dalam kalimat. Berarti mana sih pemakaian kata ulang yang tepatnya? Kita lihat yang A. Dengan beberapa kali membaca-baca tulisan di papan iklan secara langsung anak belajar membaca dan memahami isi bacaan. Membaca-baca, apakah dia kata ulang? Ya, tapi dia nggak cocok untuk bacaannya. Lalu surat-surat. Lalu yang C, mereka berdua saling panggil-memanggil di bandara. Kalau yang D, sayur mayur. Kalau yang E, porak-poranda. Berarti jawaban yang tepat di sini yang pemakaian kata ulang yang kata ulang yang terdapat pada kalimatnya adalah yang D jawabannya ya. Yang untuk nomor 5 jawabannya. Lanjut kita ke nomor 6. Untuk soal nomor 6 sampai nomor 13 ini kita hanya disuruh untuk memperbaiki kata-kata yang dicetak tebal. Kita lihat yang untuk nomor 6.
Jahe termasuk salah satu komoditas rempah yang sangat penting di Indonesia. Kayak komoditas itu adalah barang dagangan utama atau barang mentah. Berarti apakah perlu kita ganti kata komoditas? Tidak ya. Berarti jawaban yang nomor 6 itu adalah yang A. Oke, lanjut kita pertanyaan nomor 7. Berdasarkan data statika produksi jahe nasional tahun 2009 mencapai lebih dari 154 ton. Apakah ada kita mendengar data statika? Berarti jawaban yang tepatnya, berarti kata yang dicetak tebal harus kita ganti dengan kata statistika. Berarti jawabannya adalah yang C, nomor 7. Oke, lanjut kita ke nomor 8, nasional. Kata nasional apakah perlu kita ganti di sana? Kata nasional tidak perlu kita ganti di sana ya, karena dia sudah menunjukkan suatu kawasan. Berarti dia jawabannya adalah yang tidak perlu diganti, berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke nomor 8. Oke, untuk nomor 9 itu dia adalah katanya Nusantara. Apakah perlu kita perbaiki? Nusantara itu adalah menggambarkan wilayah atau bagian dari Indonesia. Kalau kita menggambarkan wilayah atau daerah di Indonesia, berarti kita harus menggunakan huruf kapital di awalnya. Berarti di sini kita harus perbaiki, dan jawaban yang paling tepatnya adalah yang B. Oke, lanjut kita ke nomor 10. Nomor 10 itu adalah daerah utama penghasil jahe, yaitu. Berarti yaitunya apakah perlu kita ganti di sana? Tidak ya, karena itu sudah sangat cocok yaitu di sana. Oke, untuk soal nomor 11. Nomor 11 kontribusi. Apakah perlu kita perbaiki di sana? Tidak juga ya, berarti jawabannya adalah yang. Oke, untuk soal nomor 12 itu adalah mancanegara. Berarti apakah kita perlu ganti kata mancanegara di sana? Itu tidak perlu kita ganti ya, karena udah cocok. Oke, nomor 13 soal yang terakhir itu adalah katanya oleh karena itu Indonesia diharapkan dapat merajai pasar rempah dunia. Oke, merajai itu artinya menguasai. Oke, merajai itu artinya adalah menguasai. Berarti di sana sudah cocok ya, berarti tidak perlu kita perbaiki. Oke, selesai pembahasan kita hari ini, 13 soal.